Ketemu lagi bersama kami di sini. Masih dalam rangka Hari Gizi Nasional yang ke-63, kami Puskesmas Binusan menyelenggarakan berbagai macam kegiatan. Seperti tadi kita sudah senam pagi bersama. Kemudian tadi juga ada cek kesehatan secara berkala. Kemudian ada lomba kreasi menu untuk gizi balita ya, terutama yang mengalami stunting. Pada kesempatan ini kita mau coba bincang stunting ya di sini ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah kehadiran narasumber kami yang luar biasa. Nah, yang pertama di sini ada Ibu Dokter ya, Ibu Dokter Eta Ardinasari ya, spesialis ahli gizi klinik ya di Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan. Terima kasih. Selamat pagi. Apa kabarnya Bu Dokter? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, kemudian ada di sini Ibu PLT Kepala Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Nunukan, Ibu Hajah Miskia ya, SSI Apoteker. Alhamdulillah. Apa kabarnya Bu Haji? Alhamdulillah sampai saat ini sehat. Alhamdulillah sehat juga. Di sini juga ada beliau ini, alhamdulillah ya, Dandim Nunukan. Selamat Alhamdulillah pagi. Terima kasih Letkol Infantri Albert Francisca. Iya, Bu Tagalung. Terima kasih kehadirannya. Apa kabar beliau? Kabar baik Pak. Alhamdulillah ternyata kita semua di sini sehat semua ya. Jadi kita berharap di sini agar semua kita sehat ya, karena sehat untuk semua. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana Bu Dokter? Ini stunting ya merupakan masalah gizi yang ini sekarang lagi diisu-isukan ya, dibincangkan mulai dari tingkat nasional ya, provinsi, kabupaten, sampai malah ke desa-desa. Apa itu stunting Bu Dokter? Ya, baik. Jadi kita mulai dari apa sih stunting itu ya? Kenapa sih kita harus menggembar-gemborkan stunting gitu? Apa sih hebatnya stunting ini gitu? Jadi stunting itu adalah kekurangan protein, kekurangan energi, terutama protein dalam jangka lama. Jadi kronis gitu ya, tidak bisa terjadi dalam waktu semalam, 2 malam, atau seminggu, 2 minggu, tapi bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Demikian. Itu yang stunting. Ya, tandanya seperti apa? Jadi awalnya memang adalah kekurangan gizi. Jadi berat badan anak atau bayi tersebut akan rendah, kemudian akan disusul oleh tinggi badannya yang rendah dan tidak sesuai dengan umurnya. Iya, itu stunting ya, karena kondisi gagal tumbuh ternyata ya, dan menyebabkan tinggi badan bayi balita kita juga di bawah standar ya. Emangnya apa sih dampaknya itu stunting kok bisa sampai semua harus dicegah, harus diberantas, harus diturunkan? Jadi stunting bukan cuma pendek ya, bukan hanya kenapa sih kita harus gembar-gembor stunting itu kan hanya pendek gitu ya. Tapi ternyata tidak, karena dampak stunting itu bisa kemana-mana. Jadi bisa mengganggu metabolisme anak pada saat usia dewasa nanti, juga akan mempengaruhi perkembangan otak dan kemampuan motorik serta psikomotoriknya yang lain. Oh, ternyata ya banyak dampaknya terhadap kualitas kesehatan kita. Ya, mohon maaf Bu Kadis nih ya, seberapa banyak sih penderita kita, kasus-kasus bayi balita kita di daerah kita sehingga menjadi prioritas kita nih? Nah, kalau kalau mengikut SSGI ya, kita itu di tahun ini kita meningkat. Memang secara Kaltara turun, tapi secara kabupaten kita menjadi 30,5. Yeah. Nah, itu kenapa? Karena memang kondisi geografis kita dan kita juga banyak pendatang gitu ya. Itu menurut SSGI. Tapi menurut EPPGM yang datang ke Posyandu yang kita timbang ya, itu data sekitar 16,8%. Jadi sekitar 2.179 anak. Nah, itu data EPPGM inilah yang nanti akan kita intervensi ke depannya. Bagaimana anak-anak ini bisa kita intervensi supaya terpenuhi gizinya. Kalau kita dari kesehatan memang intervensi terkait spesifiknya ya, gizinya langsung ke mulut anak. Tetapi itu tidak sampai di situ. Kita juga harus ada intervensi sensitifnya.
kita harus sampai ke keluarganya. Karena kita harus mengintervensi satu keluarga. Kita lihat kondisi keluarganya di situ. Karena kalau cuma anaknya saja yang kita atasi, dengan terus di keluarganya umpamanya dia memang tidak mampu, ya, terus sanitasinya bagaimana? Kalau kita tidak sampai ke situ, kemungkinan anak ini ya bisa berhasil terkait gizi, tapi kalau kembali kemungkinan akan stunting kembali, akan timbul lagi kasus baru, akan kembali lagi. Jadi memang kita usahakan memang sampai ke intervensi spesifik dan sensitifnya. Iya. Sampai ke Ya, ternyata banyak sekali kepada pemirsa dimanapun kalian berada. Ternyata penderita stunting kita di kabupaten itu, Kabupaten Nunukan ya, ternyata 30,5. Ternyata itu sepertiganya bayi balita kita di Kabupaten Nunukan itu stunting. Tapi alhamdulillah seperti yang dijelaskan tadi sama Ibu PLT, ternyata banyak yang sudah dilakukan ya, banyak sudah yang dikerjakan ya tadi sama dari pihak kesehatan, dari pihak luar kesehatan ya. Siapa saja juga yang pernah yang ikut terlibat dalam rangka percepatan penurunan stunting ini. Itu banyak, hampir ada beberapa itu termasuk yang menangani sanitasi, OPD PU ya, terus pertanian, perikanan, itu banyak yang terlibat terkait juga makannya. Masyarakat, PKK, termasuk salah satu juga aparat dari TNI. Itu sebenarnya banyak yang terlibat. Di Nunukan ini sudah banyak program-program yang kita buat untuk pencegahan penurunan stunting. Nah, selain kita penanganan terhadap anaknya, kita juga ada penanganan terkait pencegahannya, pencegahan sebelum terjadi stunting ini ya. Jadi kita mulai itu dari remaja. Kan remaja biasanya penambahan tablet darah, memang intervensi kita dari remaja karena kita menginginkan anak-anak kita ini aset ya, jadi ke depan anak kita ini menjadi orang yang reproduktif ya, bisa menghasilkan untuk masa depan kita, untuk negara ya. Jadi kita dari remaja itu kita juga langsung ke ibu hamil itu sangat penting. Penanganan stunting yang pertama itu dari ibu hamil itu sangat penting terkait asupan gizinya. Alhamdulillah ya, ternyata memang panjang ya. Jadi pencegahan stunting ini mulai dari 1000 hari pertama kehidupan dan banyak lintas sektor yang harus terlibat di sini ya, termasuk salah satunya ini. Selamat pagi Bapak Dandim ya, Nunukan. Apa yang sudah dilakukan ini Dandim terhadap percepatan pencegahan stunting ini? Baik Pak, terima kasih atas waktunya yang diberikan Pak. Kebetulan saya itu sebagai salah satu Bapak asuh stunting Pak. Jadi kita mempunyai anak-anak asuh stunting. Anak asuh stunting ini kalau kita mungkin contoh real saja Pak ya. Kita ini kan yang upaya yang TNI itu lakukan itu setiap ada kegiatan baksos, ada kegiatan apapun pasti kita akan kunjungi terus Pak. Kita berikan gizi makanan dalam bentuk bingkisan. Jadi kita langsung datangi mereka door to door. Itu bentuk kepedulian kita kepada orang-orang stunting yang sudah kita petakan Pak, sekitar Binusan saja yang dekat-dekat. Saya juga sudah menginstruksikan kepada para dan ramil, kejajaran di tiap-tiap wilayah kecamatan juga sama berbuat hal yang sama dengan saya. Seperti itu, mempunyai mana dia memplot anak-anak yang stunting. Memang kita harus mengetahui dulu kriteria stunting itu seperti apa tadi yang disampaikan sama dokter Eka. Seperti itu. Jangan juga anak. Kadang-kadang ini tentara ini salah tafsir Pak. Karena ilmu kesehatannya yang kurang. Anak SLB disangka anak stunting juga. Begitu. Makanya ini perlu ada perbedaan antara SLB sama stunting. Kadang-kadang itu dok, yang salah tafsir di lapangan Pak. Ya, sip. Kita tetap dulu di situ. Ya, terima kasih. Ternyata banyak ya juga lintas sektor kita ini yang bergerak di sini. Terus untuk menunjang ini dulu, kita sabar dulu Pak. Ya, jadi untuk memperjelas juga kepada masyarakat kita supaya bisa membedakan mana sih sebenarnya stunting. Apakah pendek itu harus stunting? Nah, bagaimana Bu Dokter? Apakah bayi balita kita itu pendek tapi stunting, apakah itu sudah ditetapkan sebagai stunting? Bilangnya masyarakat di situ, oh biar pendek anak saya tapi cerdas Bu Dokter bilangnya. Apa betul itu? Ya.
Jadi stunting itu dikatakan stunting, didiagnosa stunting apabila tinggi badan atau panjang badan anak kurang dari -2 standar deviasi. Jadi apabila ditarik garis menurut kurva WHO, di situ akan ada muncul standar deviasi, itu angka-angka umum untuk menilai apakah memang tinggi badan anak tersebut sudah sesuai atau belum. Oh itu, ternyata itu Pak Dandim. Ya, oke, baik. Ya oke, lanjut. Saya menambahkan Ya. lagi, terus salah satunya juga kita coding juga kalau setiap kita ada event besar, pasti kita akan mendorong dinas kesehatan. Kayak kemarin saya di Sebuku, saya pernah meminta makanan kepada dinas kesehatan. Saya yang menjadi ininya, Ya. motornya lah. Ya, seperti jadi itu. Sampai PMP-nya kemana-mana. dari dinas Ya. kesehatan, dari puskesmas, nanti membantu mendistribusi. Ya, saya menjadi motornya. Contohnya kayak di Lumbis kemarin tidak punya alat USG. Nah, Sedangkan di situ banyak ibu hamil. Ya. Saya jadi motornya. nah, Saya bilang dan Ramil koordinasi sama PKM Puskesmas di Sebuku nih, salah satu kecamatan, dia punya alat USG. Ambil itu alat USG-nya, bawa ke Lumbis. Itu kan punyanya Nunukan, bukan punyanya Sebuku. Saya bilang begitu. Atas nama Kabupaten Nunukan kita bawa, kita pinjam. Seperti begitu. Jadi kenapa sih salah satunya stunting ini juga, salah satunya juga sarana prasarana kita satu juga harus memang kalau sudah memadahi. Contohnya di setiap PKM ada alat USG. 2 atau 3 dimensi. Oke, sampai di situ dulu supaya penonton kita di penasaran Pak Dandim. Sekarang kita beralih ke Ibu Kepala PLT. Seperti yang dibilang Pak Dandim, bagaimana peran ketersediaan alat dan bahan kita di lapangan ini? Apakah sudah tersedia semua di puskesmas? Ketersediaan PMT, ketersediaan alat dan bahan. Padahal untuk mencegah stunting ini kan mulai sejak dari 1000 hari pertama itu Pak. Coba bagaimana? Alhamdulillah ya. Tahun ini hampir semua, kalau bukan hampir, semua puskesmas sudah punya USG. Kalau tahun kemarin Pak memang belum, tapi karena kita ada bantuan dari Kementerian Kesehatan juga ada beberapa, dan ada beberapa juga kita pengadaan, kita lengkapi. Jadi di tahun ini semua puskesmas sudah punya USG. Jadi itu juga salah satu untuk penanganan stunting ya, mencegah stunting. Itu dari USG-nya. Kalau program-program ini Pak, Bu, di situ kan ada selama 1000 hari pertama kehidupan, di situ semua ibu hamil itu jangan sampai ada yang kurus, jangan sampai ada yang anemia, harus datang di tempat kelas ibu hamil, harus datang di posyandu. Emangnya seperti apa? Kalau itu kita ada ada tim pendamping keluarga. Nah, itu kita ada tim pendamping keluarga. Memang kalau sudah ada ibu hamil, kita nih melibatkan semua Pak Desa, Pak RT, terus ibu-ibu PKK. Jadi kalau kita ada juga grup peduli ibu. Jadi kalau ada yang hamil itu dilaporkan. Pak RT bergerak melaporkan ada warganya yang hamil. Kita masuk data. Nanti bidan desa, tim pendamping keluarga ini kan terdiri dari bidan desa, ibu PKK, sama penyuluhnya, yang penyuluh penginput data. Nah itu mereka mendampingi bagaimana ibu hamil ini bisa tercek kesehatannya, gizinya tercukupi. Nah itu kita sudah ada tim semua. Sudah ada semua. Ya, begitu pemirsa ya, ternyata sudah disiapkan semua ya. Dari Dinas Kesehatan sudah oke, dari Damdim juga sudah membantu, kemudian banyak lintas sektor sudah bergerak serempak mempercepat penurunan stunting ini. Ya, silakan. Saya barusan dapat telepon dari BKKBN Provinsi, di mana dia akan membuat perumahan-perumahan bagi penderita stunting untuk direhab, Pak. Jadi rehab rumah untuk bayi balita kita yang stunting. Penderita stunting. Oke, alhamdulillah bagus sekali ya. Saya sudah koordinasi sama Dinas Kesehatan untuk meminta datanya. Saya akan kirim ke BKKBN Provinsi, nanti akan di follow up sama provinsi juga. Mungkin ini programnya provinsi, Pak. Ya. Jadi dilihat apanya di situ yang kurang bagi rumahnya itu. Ya. Jambannya kah? Jambanisasi kah perlu atau dapur begitu, atau MCK-nya seperti itu, atau bocor atau bagaimananya itu nanti urusan mereka seperti itu. Ya, saya ternyata memang ini
bukan hanya dari segi kesehatannya saja, Iya. ternyata ya. Lingkungan. Jadi di luar kesehatan itu juga yang sensitifnya, faktor sensitifnya juga tadi harus dibenahi. Bagaimana kebersihan diri, bagaimana kebersihan lingkungan, bagaimana layak tidaknya tempat tinggal kita. Soalnya itu nanti akan menyebabkan stunting juga. Bu Kadis sekarang. Ini sudah banyak yang sudah diperbuat ini sama Kabupaten Nunukan ya. Saya pernah dengar juga kabupaten ini pernah menjadi juara 1 ya. Penilaian kinerja percepatan penurunan stunting tingkat provinsi, pernah menjadi kabupaten paling inovatif, Bu Dokter. Bu Dokter ya Pak, ini sebagai informasi juga ya, Kabupaten Nunukan itu pernah menjadi kabupaten paling inovatif ya dalam rangka percepatan penurunan stunting. Tapi kenapa ini angka stunting kita juga nomor 1 terus ini 30,5 ya Bu Dokter. Ya, jadi mungkin bisa diinformasikan juga ini dalam rangka mempercepat penurunan stunting ini kan perlu bergerak serempak ya. Jadi bergerak serempaknya itu jangan kesehatan saja, jangan dan diam saja ya. Jadi memerlukan semua lintas sektor. Coba silakan sampaikan kepada semua yang masyarakat yang menonton apa saran pendapat Ibu untuk sama-sama bergerak serempak. Kalau kita ya terkait kita memang pernah jadi kabupaten inovasi juara Ya. juara skala inovasi itu. Terus kenapa pasti bertanya juga Kaltara kita sudah mendapatkan inovasi inovasi ya. tapi kok data stuntingnya meningkat gitu. Nah kita juga melihat kondisi. Ternyata setelah kita ngecek kita tahu penduduk Nunukan ini kan tidak sepenuhnya semua penduduk Nunukan ya. Kita ini banyak pendatang, kita daerah transit. Jadi karena lapangan kerja seperti yang rumput laut, mak bentang apa itu banyak terbuka, akhirnya orang luar juga banyak datang. Nah sementara kalau mereka sudah tinggal 6 bulan di Nunukan, mereka kan harus merubah KTP-nya karena sudah berdomisili di Nunukan, ya menjadi warga Nunukan. Nah terus penanganan stunting ini juga kita bukan hanya namanya bangsa Indonesia. Jadi kalau ada juga yang orang luar hamil atau apa tetap juga kita jadi datanya kita. Nah, pada saat mereka datang terus melahirkan tiba-tiba karena pada saat hamil kita tidak tahu ya mereka datang tidak melapor, tidak terpantau, akhirnya bayi lahir di bawah standar ya, di bawah garis merah. Akhirnya masuklah data stunting yang harus kita intervensi. Nah, akhirnya menjadi data kita juga. Nah, itulah yang bikin menambah banyaknya data stunting kita. Ya. Apalagi di tahun ini penduduk kita bertambah menjadi 200 lebih ya, 200.000 lebih bertambah. Bertambah sekali, bertambah drastis, hampir seperempatnya ya, setengahnya ya dari penduduk kita yang kemarin. Nah, itu yang membuat mungkin data-data kita semakin meningkat terkait karena ada beberapa yang tidak tertangani, yang tidak terlaporkan, tapi pada saat melahirkan atau pada saat kita mendata atau datang ke posyandu ternyata beresiko stunting. Iya, terima kasih Bu PLT Kepala Dinas ya. Buat masyarakat, kita sama-sama mencegah stunting ini dengan cara merubah pola hidup. Kita harus biasakan hidup gemas ya, terutama makan makanan bergizi yang cukup. Itu ya biasanya anak-anak tuh memang malas memang makan, tapi bagaimana orang tua merubah pola asuh di keluarganya. Oke ya, terima kasih Bu PLT ya. Kita kembali ke Ibu Dokter nih, seperti yang dijelaskan tadi sama Ibu PLT Kepala Dinas ya. Bagaimana sih secara klinisnya supaya kita bisa mempercepat, misalnya sudah terjadi kasus ini, kebetulan ada kasus misalnya anaknya sudah terlanjur stunting. Bagaimana caranya supaya cepat ya, bisa tidak disembuhkan atau bisa tidak secepatnya, bagaimana caranya secara klinis supaya bisa berubah sebelumnya stunting menjadi tidak stunting. Baik, jadi ya kalau mendengar tadi pemaparan dari Ibu PLT dan semua jajaran sudah melakukan hal yang seharusnya ya, tapi angka 30,5% itu sangat tinggi. Kalau kita misalnya menjajarkan 10 anak, 3-4 anak diantaranya pasti stunting. Gitu ya. Anak Nunukan kita bariskan itu 3-4 anak, kalau 30%-nya ya berarti kan sekitar itu.
Nah, itu angka yang sangat besar kalau memang kita lihat dari 10 anak itu 30-nya, tidak sepertiganya sudah stunting, itu besar banget. Terus kalau memang sudah terlanjur stunting, bagaimana apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah perbanyak konsumsi protein. Ya, Bapak Ibu, yang jadi orang tua anak stunting, kita harus meningkatkan asupan protein dari anak-anak kita. Asupan protein bisa dari hewani dan nabati, tapi kita usahakan lebih banyak yang hewaninya. Kenapa? Karena sumber asam amino atau protein yang terbaik, yang lebih mudah diserap oleh tubuh dan lebih lengkap itu adalah dari protein hewani. Protein hewani itu terdiri dari apa aja? Misalnya contohnya telur, ayam, ikan, daging-dagingan, susu, seperti itu. Keju, dari produk-produk susu juga ya, keju, yogurt, dan sebagainya. Itu yang perlu ditingkatkan asupannya. Kemudian tentu saja dari karbohidratnya juga, jadi asupan makanannya gitu ya. Kemudian vitamin dan mineralnya seperti vitamin A, kemudian zinc dan kalsium. Itu untuk membantu meningkatkan pertumbuhan anak-anak kita gitu. Iya, begitu. Jadi kami mengharapkan, kami mengulas lagi seperti itu ya, kalau ada bayi balita kita yang kena stunting, diharapkan bagi kita semua untuk memberikan gizi yang seimbang, kaya protein hewani dalam rangka untuk mencegah stunting. Oke, terima kasih ya. Bisa setiap makan ya. Ya, setiap makan. Nah, ini dia intinya. Jadi setiap kali makan itu harus ada protein hewani. Sekarang begini. Masalahnya sekarang kan tidak semua masyarakat kita yang mampu membeli protein hewani. Kita tahu kan protein hewani ini pastilah harganya mahal. Biasa bagaimana? Lebih mahal. Ya. Jadi kita sekarang memang sedang gencar mengkampanyekan untuk konsumsi protein hewani. Tapi kita tahu juga bahwa harga protein hewani lebih tinggi dibandingkan protein nabati. Jadi kita bisa mengolah dari bahan-bahan pangan lokal. Apa yang ada banyak di sekitar Anda, itu yang bisa kita pakai. Misalnya kita nunukan di daerah kepulauan, banyak laut atau sungai di sekitar kita, pasti banyak ikan-ikanan, kerang-kerangan, seafood gitu ya. Atau kita bisa juga dari pekarangan, kita ya, memanfaatkan pekarangan kita untuk misalnya beternak ayam, kita bisa ambil daging ayamnya, kita bisa ambil telurnya, seperti itu. Iya, jadi kita bisa manfaatkan banyak hal dari lingkungan kita. Iya, sepertinya solusi yang luar biasa ya. Jadi makanan yang bergizi itu tidak harus mahal ya intinya. Jadi semua masyarakat juga harus aktif kreatif ya, bisa memanfaatkan pekarangannya. Misalnya dengan mencukupi kebutuhan gizi keluarga yang tinggi, yang kaya protein, itu tidak harus yang mahal-mahal. Tidak harus daging yang 180.000, tidak harus ikan salmon, ikan kakap yang 100.000. Jadi ikan kembung, ikan layang, telur juga oke ya. Jadi dengan memanfaatkan pekarangan kita, dengan memelihara ayam misalnya, dengan adanya telurnya, ini tidak ada uang atau tidak sempat pergi ke pasar, bisa ngambil di gitu ya, solusi yang luar biasa. Terima kasih ya, perlu kita apresiasi. Oke, jadi bagaimana nih dari Ibu Kepala Dinas ini? Bagaimana kita sekarang mengarahkan kepada seluruh instalasi? Kita kan punya tim percepatan penurunan stunting. Itu sudah maksimal belum kita bekerja? Sudah semua bergerak kah? Karena tanggung jawab kita untuk mencegah stunting ini bukan kita kesehatan saja, tapi semua lintas sektor yang ada dari atas sampai ke tingkat desa, malah ada yang sampai tingkat keluarga. Bagaimana itu? Kalau itu memang program kita ya, apalagi kita termasuk juga salah satu tim TPPS kabupaten ya, itu sudah kita gerakan, termasuk juga Pak Dandim juga sudah masuk, sudah banyak membantu di tim kita ya, terkait percepatan stunting. Nah, kita juga ada, selain itu kita ada gerakan yang ayah bunda asuh, itu juga salah satu percepatan stunting. Terus ada beberapa kegiatan juga yang sudah kita mulai laksanakan, termasuk sampai ke desa-desa. Kita mengaktifkan semua tim TPPS kecamatan, terus tim TPPS desa gitu.
yang sudah kita laksanakan, kita menyatukan satu kegiatan di satu lokus. Ini sudah kita buat perencanaan ya, mulai awal ini, tahun ini, kemarin juga sudah musrembang. Jadi kita lihat lokus stunting itu data terbanyak, terus kita evaluasi permasalahannya apa di situ. Kita keroyok di situ, kita fokus. Jadi dari sanitasinya, pangannya, semua kita masukkan di situ. Jadi terlibat ada beberapa itu seperti PU, pertanian, perikanan, terus pendidikan, itu semua kita keroyok di satu tempat, akhirnya kita fokus. Jadi kita menyelesaikan di satu tempat, itu sudah kita bicarakan kemarin pada saat musrembang. Nah itu memang tujuan kita untuk menyelesaikan suatu masalah di suatu tempat. Jangan sampai kita bekerja terpisah-pisah, terpecah-pecah, akhirnya di semua tempat tidak terselesaikan gitu. Itu sudah wacana kita dari tim TPPS Kabupaten. Dan alhamdulillah tim TPPS Kecamatan juga kita gerakkan ya, sudah kita gerakkan termasuk sampai ke desa. Desa juga sudah, karena di desa itu ada beberapa anggaran ya yang terkait dengan intervensi stunting. Apa yang mereka harus lakukan gitu. Nah, ya. Saya kira itu, Pak. Iya, terima kasih. Sekarang kita kembali ke Pak Dandim. Nah, dalam rangka seperti yang dibilang Pak Ibu PLT tadi, jadi semua kita bergerak serempak di sini, termasuk di di instansi ya Dandim di sini. Di pedesaan, di wilayah-wilayah terpencil. Apa yang bisa dibantu, apa yang bisa dikerjakan oleh teman-teman staf-staf atau petugas-petugas kita di lapangan. Baik Pak, yang pertama itu kita membantu sosialisasi bersama-sama dengan PKM di tiap-tiap kecamatan pastinya. Yang kedua, kita juga membantu di posyandu Pak. Ibaratkan menyuarakanlah kepada ibu hamil atau kepada ini untuk lebih aktif ke posyandu Pak. Babinsa-babinsa di lapangan seperti itu. Yang ketiga kita membantu sama-sama mendata Pak, mendata stunting, akurasi tepatnya berapa sih tiap-tiap kecamatan itu sampai dengan desa, itu yang kita lakukan. Saya rasa itu. Jadi Ternyata Dandim, Babinsa kita ya di lapangan sudah ikut bergerak. Mereka pasti hadir di kegiatan-kegiatan posyandu. Nah, bagi teman-teman nih yang lintas-lintas sektor yang lain, kalau ada kegiatan nih, Pak Dandim ada di sini, sudah menginstruksikan kepada petugas-petugas lapangan untuk bersama ya. Sama selalu Pak. Itu serempak mempercepat penurunan stunting. Ini instruksi Pak Dandim nih. Jadi petugas-petugas lapangan harus siap gitu ya. Iya Pak. Oke. Jadi kita sudah sepakat seperti itu. Kita kembali nih ke dokter spesialis kebanggaan Kabupaten Nunuk kami. Tadi ada pendapat masyarakat ini. Anak saya ini pendek Bu Dokter. Apakah tapi cerdas, betulkah ada seperti itu? Ya. Habibie pendek tapi cerdas. Ya, tapi itu stunting nggak? Masuk itu juga Jadi kategori indikator. tadi sudah disinggung sebentar sedikit bahwa di awal bahwa stunting bukan hanya masalah fisik, bukan hanya postur pendeknya saja, tapi dia akan mengganggu kecerdasan anak tersebut. Kemampuan fisik dan lainnya, kemampuan sosialnya juga akan terganggu. Jadi sebenarnya yang anak usia 1 tahun sudah harus bisa melakukan apa, gitu ya, anak 2 tahun sudah harus bisa melakukan apa, tapi karena stunting, karena pertumbuhan otaknya juga terganggu, akhirnya adalah kecerdasannya juga lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak stunting. Ada bukan hanya masalah pendeknya saja, tapi kita juga akan menilai faktor-faktor yang lain. Iya. Kita bukan melihat anak pendek terus kita langsung diagnosis stunting, itu enggak. Divonis begitu stunting. Ya. Jadi seperti itu ya pemirsa ya. Jadi dampak stunting itu tadi selain untuk tumbuh kembang bayi balita kita juga terganggu, otaknya. daya tahan tubuhnya juga terganggu. Ini yang dikhawatirkan ya. Ternyata tingkat kecerdasan bayi balita ke depannya nanti juga akan menentukan. Oke, jadi waktu kita tidak terasa ya, sudah banyak yang tadi kita obrol-obrolkan ya. Terima kasih Bu Dokter, terima kasih Bapak Dandim ya. Atau ada sebelum kita selesai komitmen
pendapat Ibu, bagaimana mengarahkan kepada seluruh masyarakat kita? Baik, karena stunting ini adalah masalah kita bersama, kita juga harus mengatasinya bersama-sama. Jadi seperti tadi dikatakan bahwa pemerintah, dinas kesehatan, semua jajaran sudah berupaya untuk menyiapkan semua fasilitas, melakukan semua program-program. Jadi hendaknya masyarakat juga ikut membantu kami. Yuk kita rajin datang ke posyandu, kita rajin untuk memeriksakan kehamilan, kemudian rajin untuk membawa anak timbang, untuk memeriksakan tinggi berat badannya apakah sudah sesuai dengan usianya. Kemudian harus rajin menambah wawasan apa aja sih makanan yang perlu diberikan pada anak usia tersebut, ya. Kemudian perkembangan apa yang harusnya bisa dilakukan untuk anak usia tersebut sehingga kita bisa mencegah stunting dari sejak awal, gitu ya. Bukan hanya kemudian mengatasi begitu aja terus, gitu ya. Jadi kita harus mencegah stunting, jangan sampai terjadi stunting. Demikian. Oke, terima kasih Bu Dokter Reta ya. Dari Pak Dandim ini statementnya ya untuk bersama mempercepat penurunan stunting. Ya, kalau dari saya David, saya berbicara sedikit kesehatan ini. Ya, siap. Pertama pola hidup sehat, apalagi terutama terhadap ibu yang sedang hamil. Begitu. Asupan gizi penting. Saya himbau, saya mengajak kepada ibu-ibu yang sedang hamil. Tadi sudah disampaikan, saya ulang lagi, periksa. Jangan malas periksa kehamilan. Yang kedua, pola hidup sehat, makan makanan yang bergizi, ya, beri makanan pada dirinya yang bergizi, sama lingkungan. Ini nih Pak, Ya. yang penting. Kalau lingkungannya jorok, kotor begitu, pasti juga dia pola hidupnya juga nggak bagus, mempengaruhi ke janinnya tersebut. Seperti itu. Jadi pola hidup sama periksa kehamilan sangat penting, sama asupan makanan yang dikonsumsi sama ibu hamil. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Dandim. Yang terakhir sekarang. PT Kepala Dinas Kesehatan P2 KB Kabupaten Nunukan. Terakhir itu. Kalau pesan saya untuk masyarakat ya kurang lebih ya, kita biasakan hidup sehat, hidup germas ya. Pesan saya yang paling banyak ini karena lebih banyak kelihatan di anak-anak stunting itu selain orang tua tidak mampu tapi pekerja juga, orang tua pekerja juga banyak anak-anaknya stunting gitu ya. Cuma pesan saya tolong buat orang tua sesibuk apapun tapi utamakan gizi anak. Dalam bekerja utamakan, siapkan makanan anak dulu, luangkan waktu sebentar aja untuk bagaimana mengontrol makan anak supaya tidak terjadi stunting seperti sekarang. Karena di masyarakat saya lihat karena kebanyakan seperti pekerja-pekerja ya, karena sibuk bekerja akhirnya anaknya juga dibawa terus anaknya hanya makan apa yang ada di situ, gorengan apa, tidak diperhatikan lagi bagaimana gizinya, karbohidratnya, mineralnya tidak. Tapi memang kita maklumi karena awam pengetahuan masyarakat ya. Tapi pesan saya tolong sesibuk apapun kita tetap memperhatikan makanan anak. Iya, upayakan sebelum bekerja itu subuh sudah kita buatkan menu-menu bergizi ya, gitu ya. Oke ya, terima kasih kepada Ibu Dr. Reta, kepada Ibu PLT Kepala Dinas Kesehatan, sama Muhammadin Bapak Dandim ya, Kabupaten Nunukan. Demikian informasi ya, bincang. Dan kami berharap pada kita semua, mari bersama mempercepat penurunan stunting. Ya, mari kita bersama cegah stunting, karena cegah stunting itu penting. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.